Salam damai sejahtera Paskah bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Kebosanan spiritual terkait erat dengan salah satu dosa mematikan atau dosa pokok yang terkenal, yang dinamakan demikian karena cenderung menghasilkan atau bisa memproduksi dosa yang lain. Karenanya mereka dengan cepat menjadi racun dalam kehidupan spiritual dan moral. 7 dosa pokok terdiri dari kesombongan, iri hati, kemurkaan, keserakahan, kerakusan, hawa nafsu, dan kemalasan. Saya pernah membahas tentang 7 dosa pokok di dalam salah satu video saya. Dosa mematikan yang paling erat kaitannya dengan kebosanan adalah kemalasan, yang dipahami tradisi Kristen bukan sebagai kemalasan, tetapi sebagai kesedihan atas kesulitan kebaikan spiritual. Ini adalah bentuk kesedihan yang telah menjadi tidak peduli pada kebaikan dan dengan demikian mengabaikan cinta sejati. Orang yang dilanda kemalasan masih mengakui kebaikan sebagai suatu kebaikan, tetapi merasa terlalu sulit untuk dicapai. Karena gunung tampak terlalu tinggi, orang tersebut menjadi sedih dan cenderung berkubang di dalam ketidakmampuannya sendiri, sehingga meningkatkan keadaan yang melankolis dari diri mereka. Karena alasan inilah, kemalasan biasanya menghasilkan perasaan yang tidak puas, bosan, dan pahit, dan juga gelisah. Dan dalam keadaan yang bosan dan pahit ini, orang seling beralih untuk menyalurkannya sebagai suatu kompensasi atau sebenarnya gangguan. Ini bisa berupa minuman keras yang berlebihan, pornografi, jam-jam gelisah di media sosial, mencari hubungan emosional yang tidak pantas, atau suatu penegasan, atau bisa jadi terwujud dalam kesibukan yang berlebihan, sehingga seseorang bisa menjadi mangsa kemalasan dan tetap juga menjadi pekerja keras. Jadi kemalasan adalah dosa yang mematikan karena bertentangan dengan cinta sejati dan melahirkan dosa atau gangguan lain di dalam hidup kita. Karena kesedihan dari kemalasan mencari kompensasi dan gangguan dalam kesenangan daging, hiburan, atau aktivitas berlebihan. Semuanya itu adalah upaya untuk mematikan kesedihan dan frustasi seseorang dengan kehidupan. Perhatikan juga godaan untuk semakin tidak menyukai keadaan seseorang. Ini bisa memiliki sejumlah penerapan bagi kita, tetapi mungkin yang paling menyedihkan adalah ketidakpuasan dengan panggilan seseorang, termasuk juga panggilan diri sendiri. Katakanlah pasangan seseorang atau komitmen seseorang pada kehidupan religius. Di sini kebijaksanaan Santo Ignatius dari Loyola cukup membantu. Saat kesedihan dan ketidakpuasan, jelas bukan saat kebijaksanaan muncul atau sadar. Ini adalah saat kebohongan, saat si jahat kemungkinan besar akan turun tangan dan menipu kita pada saat yang rentan. Tidak ada orang yang bisa hidup dengan kesedihan seperti itu. Untuk ulasan ini, kemalasan mengarahkan kita ke jalan yang lain, ke jalan keluar yang lain, yang dengannya kita mencari semacam kompensasi seperti yang kita jelaskan barusan. Dalam kesedihan kita sering mengatakan pada diri sendiri bahwa kita pantas mendapatkan kenyamanan ini atau itu. Apakah itu makanan, dessert tambahan, ataupun pembenaran semu untuk suatu aktivitas pornografi. Jadi, kesedihan jiwa ini tidak bertahan lama. Ini adalah racun yang menuntut sesuatu untuk mengimbanginya. Terutama di era media sosial kita harus waspada terhadap penggunaan sarana elektronik untuk mencari hubungan emosional dan kepuasan dengan cara yang tidak sesuai dengan keadaan kita dalam kehidupan.
Ini bisa jadi suami atau istri yang mengembangkan keintiman emosional dengan orang lain selain pasangan mereka, seringkali di bawah kedok kerahasiaan elektronik. Atau ini bisa menjadi seorang imam atau seminaris yang membina relasi atau hubungan yang jenuh secara emosional dengan seseorang dari lawan jenis yang tidak pantas. Tentu saja godaan yang sama dapat menimpa semua dari kita yang beragama ataupun kaum religius. Lalu bagaimana kita mengatasi kemalasan tersebut? Yang pertama, mengakui kebenaran Sang Pencipta dan pemeliharaannya. Saat kita mencapai jam 10 dalam kehidupan rohani kita, setelah kita mengejar Tuhan untuk beberapa waktu dan menjadi kecewa dengan keadaan dan peran kita, mudah bagi kita untuk melihat kembali keputusan masa lalu kita, apakah pernikahan atau kehidupan religius, seolah-olah dibuat semata-mata karena pengaruh ini atau itu, tekanan sosiologis ini atau itu. Tetapi ini sebenarnya untuk melihat keseluruhan daya pengamatan melalui lensa naturalistik. Kebenarannya adalah pemeliharaan Tuhan bekerja di masa lalu, membimbing kita ke tempat kita sekarang. Jika kita meneguhkan kepercayaan kita pada pemeliharaan Tuhan, terutama yang berkaitan dengan masa lalu, akan lebih mudah bagi kita untuk tetap di dalam sel. Ketika kemalasan menyerang, seperti nasihat para imam sejak zaman dulu adalah untuk tetap berada di posisi kita. Yang kedua, kombinasi kehati-hatian dan kemurahan hati. Kehati-hatian seperti yang didefinisikan oleh Thomas Aquinas adalah alasan yang benar yang diterapkan pada setiap tindakan. Kebajikanlah yang memungkinkan kita membuat keputusan moral yang sehat untuk melihat apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita melakukannya. Kemurahan hati secara harafiah berarti keagungan jiwa. Kebajikan ini adalah bagian dari keberanian dan memungkinkan kita untuk benar-benar mengejar sesuatu. Keduanya bersama-sama, kehati-hatian dan kemurahan hati, bisa sangat membantu untuk mengatasi kemalasan. Kita tidak bisa mengejar segalanya, karenanya kita perlu akan kehati-hatian. Tetapi jika kita menilai dengan hati-hati, maka kita benar-benar dapat mencurahkan diri pada hal-hal tertentu. Yang ketiga adalah ketekunan. Ketika kita menolak gerakan awal kemalasan, kita akan sering mendapati diri kita sendiri seolah-olah terkena angin spiritual yang kedua, semangat rohani yang kedua. Menahan pergerakan awal ini membuat mereka akhirnya meredah, dan sebaliknya memberi kepada mereka justru yang bisa membuat mereka lebih buruk. R.J. Snell mengungkapkan sumur dinamis ini dalam bukunya tentang kemalasan. Penyembuhan kemalasan adalah tinggal di dalam sel, tetap terikat pada pekerjaan yang telah Tuhan berikan. Tugas panggilan khusus kita sebagai individu dan berbagai disiplin ilmu kehidupan tertata dengan baik. Kita tinggal di dalam sel dengan cara yang sangat konkret. Menjaga doa, menyelesaikan laporan, membayar tagihan tepat waktu, menghapus air mata kekanak-kanakan, mencuci piring, membersihkan mobil, merawat peralatan kantor, dengan tetap berada di dalam suatu keadaan, hal yang biasa, pekerjaan biasa. Meskipun mungkin tidak romantis, menetap di dalam sel kita memungkinkan kebajikan. Karena kebajikan alami membutuhkan suatu kebiasaan atau pembiasaan. Hal ini sebagian karena kebajikan sebagai karakteristik yang kokoh menuntut pelatihan rasa, termasuk mengembangkan langit-langit yang membedakan dengan mengalami hal-hal yang baik pada awalnya.
mungkin kita anggap tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Kita mencoba lagi, pada waktunya memperbaiki watak kita sampai kita menikmati hal-hal yang indah. Kita menjadi orang yang kita inginkan dengan apa yang kita pilih untuk kita lakukan lagi dan lagi. Yang keempat, berkeringat baik secara jasmani maupun rohani. Keringat yang baik dari latihan fisik atau kerja keras dapat mengubah pengalaman seseorang pada saat tertentu. Karena kita adalah suatu kesatuan tubuh dan jiwa, pengerahan tenaga fisik juga dapat memulai kehidupan rohani kita. Namun kita harus waspada terhadap gangguan dalam hal latihan fisik. Berolahraga hanya untuk pemujaan fisik dan daya tarik seks akan berdampak negatif pada kehidupan spiritual kita. Konon, keringat yang banyak itu baik untuk kita, dan apa yang benar secara jasmani juga benar secara rohani. Kita harus mencurahkan ke dalam doa, bukan hanya setengah jalan. Apapun yang kita lakukan dengan upaya setengah matang selalu membuat kita kecewa. Mengapa kehidupan spiritual kita harus berbeda? Yang kelima, pulihkan rasa penasaran. Modernitas telah mewariskan kepada kita suatu pandangan yang mengecewakan tentang kosmos. Kita cenderung melihat alam semesta ini hanya sebagai sekumpulan molekul yang bergerak. Tetapi pandangan Kristen klasik adalah bahwa alam adalah perwujudan dari ide ilahi. Tatanan alam adalah perwujudan dari kebijaksanaan ilahi. Sebenarnya, pandangan inilah yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan modern seperti yang sekarang kita kenal bersama. Bagi banyak dari kita, hal ini diperburuk dengan hidup dengan cara yang semakin jauh dari alam, dikelilingi oleh semen dan terkadang hampir tidak menyadari hubungan nyata antara tanaman petani dan ternak serta apa yang kita beli di toko bahan makanan ataupun di supermarket. Memulihkan rasa takjub pada penciptaan, misalnya pada bintang-bintang, pada kenyataan, membantu kita terkoneksi kembali, terhubung kembali dengan yang nyata, yang merupakan langkah pertama untuk bertemu dengan Tuhan yang melampaui apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita sentuh. Kemalasan di sisi lain cenderung mendorong pelarian dari yang sebenarnya baik, melarikan diri dari sel kita dan memimpikan hidup di tempat lain, atau beralih ke realitas virtual atau online sebagai cara untuk meredakan rasa sakit dan frustasi kita. Yang keenam, bersukacitalah. Hanya mereka yang mencintai yang bisa bersukacita. Perayaan melepaskan ekspektasi biasa akan hadiah atau hasil atau keuntungan. Untuk merayakan seseorang, melepaskan perlombaan sejenak dan menyadari bahwa persahabatan dan kegembiraan bahkan lebih penting. Ini bukan untuk mengatakan bahwa beberapa masalah tidak mendesak. Sesuatu yang menjadi semakin terbukti karena begitu banyak masalah telah diberhentikan karena pandemi COVID-19. Namun, perayaan mengakui bahwa Sang Pencipta dan bukan Wall Street ataupun Bitcoin lah yang benar-benar memberi. Tradisi Katolik kita, dan sama dengan tradisi Yahudi sebelumnya, ditandai dengan waktu puasa dan juga pesta. Ini menandai ritme kehidupan, baik secara alami maupun supernatural. Ketika kita tidak benar-benar memasuki saat-saat berpesta, kita memperburuk situasi kemalasan. Meskipun ini mungkin tampak seperti paradoks. Untuk orang yang dilanda kemalasan, anehnya tidak benar-benar produktif atau damai. Menderita atas ketidakmampuan untuk bekerja, namun tidak bisa benar-benar istirahat.
Dan yang terakhir atau ketujuh, berdoa dan praktekkan kehadiran Tuhan. Benar-benar berdoa dengan hati dan pikiran adalah satu-satunya cara untuk menyedarkan kehidupan rohani kita. Berdoa bagi jiwa seperti bernafas bagi tubuh. Jika kita berhenti berdoa, kita bisa mengharapkan kehidupan batin kita layu. Dengan merekomendasikan doa, kita tidak merekomendasikan berbagai devosi yang tak ada habisnya, karena situasi hidup kita semuanya sangat berbeda. Tetapi, sesibuk apapun kita dapat terus hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir. Dalam bukunya Love and Responsibility, Santo Yohanes Paulus II menggambarkan perbedaan antara kemalasan dan kebencian. Dan dia melakukannya dengan mengacu pada keutamaan kekudusan atau kesucian. Perbedaannya adalah kemalasan masih mengakui yang baik sebagai yang baik, tetapi yang terlalu keras. Kebencian di sisi lain menyangkal kebaikan yang dari yang baik. Kebencian menuntut seseorang untuk menyatakan bahwa kesucian tidak baik, yang menjadi langkah yang tepat untuk membenarkan diri sendiri karena tidak melakukan upaya serius dalam hal ini. Di awal pengakuan Santo Agustinus, dia berbicara tentang Tuhan seperti ini. Semua yang mencarinya akan menemukannya. Dengan berdoa kepadamu, aku akan percaya kepadamu. Kok kurang, Mas? Ada 3 ya? Demikian pula menjelang akhir salah satu bukunya, C.S. Lewis menunjukkan bahwa jenis orang mempengaruhi apa yang dapat dilihatnya. Berjuang melalui kemalasan dengan rahmat Tuhan memungkinkan kita untuk menerima keajaiban penciptaan dan kegembiraan hubungan yang otentik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Mengalah pada kemalasan di sisi lain mengubah kita semakin ke dalam, membuat kita semakin sedih dan mementingkan diri sendiri. Memutuskan hubungan kita dengan orang lain, juga dengan Tuhan, dan juga dengan kenyataan. Orang yang dilanda kemalasan menjadi depresi dan narsistik. Selama masa karantina yang sulit ini, mari kita terhubung kembali dengan yang nyata, dengan apa yang benar-benar penting, dan terutama dengan yang benar-benar penting. Seperti yang diajarkan Santa Teresa dari Avila, orang yang memiliki Tuhan memiliki segalanya. Sehingga akhirnya ada pertanyaan bersama buat kita. Bagaimana kita dapat menghindari kemalasan saat ini dan menjalani hidup dengan cara yang lebih memuaskan dan benar-benar manusiawi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.